Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Rasulillah. Tahukah engkau bagaimana sifat kehidupan? Kalau kita membuka Al-Quran, membolak-balik Assalamualaikum Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam banyak ayat bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tahukah engkau bagaimana sifat kehidupan? Supaya kamu tidak kaget apabila mendapati episode kehidupan yang akan kamu temui dalam setiap kamu mengarungi kehidupan ini. Maka salah satu dari penyair bertutur bahwasanya beliau mengatakan, samaniyatun tajri alal mar'i daiman falabudda lil mar'i ayalqiya samaniya. Sesungguhnya kehidupan ini mempunyai 8 sifat, dan siapapun orang yang hidup pasti menjumpai 8 sifat di dalam kehidupan ia ketika ia mengarunginya. Apa 8 sifat itu? Yang pertama, sururun, rasa bahagia. Yang kedua, husnun, yaitu adalah guratan kesedihan. Yang ketiga, istimaun, yaitu adalah pertemuan. Yang keempat, furqatun, yaitu adalah perpisahan. Kemudian yang kelima, yaitu adalah sehatun, yaitu rasa sehat. Yang keenam adalah sukmun, yaitu adalah rasa sakit. Yang ketujuh, yaitu adalah usrun, masa sulit. Dan yang terakhir adalah yusrun, yaitu masa mudah. Perhatikanlah bahwasanya ternyata episode kehidupan yang dituturkan oleh penyair tersebut, 4 di antara 8 sifat itu tidak sesuai dengan keinginan kita dan tidak dicintai oleh jiwa kita. Bukankah tadi kita mendengar kehidupan itu ada masa-masa yang menyedihkan, ada perpisahan, ada namanya masa sakit, dan sesungguhnya dalam kehidupan terdapat masa-masa yang sulit. Tetapi dengan kita mengetahui itu, kita akan paham bahwasanya kehidupan itu tidak selayaknya kita hidup ketika kita melihat tayangan sinetron. Kalau kita melihat tayangan sinetron, kita akan bebas untuk memilih. Ketika kita tidak ingin menangis, kita tinggalkan acara itu, kita pindah kepada acara yang membuat kita tertawa. Ketika tidak kita ingin sedih, maka kita ganti channel yang lain supaya guratan kesedihan itu hilang. Tapi sungguh, hidupmu bukanlah layaknya sinetron yang diatur oleh sutradara dan skenario, tetapi hidupmu merupakan ketetapan takdir yang telah digariskan oleh Allah. Terkadang takdir itu tidak sesuai dengan apa yang kita cintai dan apa yang kita senangi. Maka perhatikanlah bahwasanya hidupmu pasti akan menjumpai kesedihan, pasti akan menjumpai perpisahan, pasti pula akan menjumpai rasa sakit, dan pasti pula kita akan merasakan masa-masa yang sulit. Tapi begitulah Allah menggariskan kehidupan. Allah ngerti betul bahwasanya manusia dalam kehidupan ini tidak mungkin mereka akan senantiasa tertawa, terbahak-bahak setiap waktunya. Tetapi sesekali mereka akan menderita ujian. Pertanyaan kita, kenapa Allah itu memberikan kepada kita perkara-perkara yang kita rasa sulit? Allah memberikan kita sakit, Allah memberikan kepada kita perpisahan, Allah memberikan kita kesedihan dan kesulitan. Kita sering bertanya, apa hikmahnya Allah menggulirkan itu? Supaya kemudian kita mengetahuinya dan tidak berburuk sangka apabila kita mendapati fase-fase itu menimpa dalam kehidupan kita. Maka fahamilah yang pertama bahwasanya sesungguhnya ketetapan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada yang bersifat mendolimi dirimu sebagai seorang hamba Allah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar. Tidak ada ketentuan takdir yang Allah telah berikan kepada hidupmu kecuali semuanya sesuai dengan kemaslahatan hidup kamu yang diatur oleh ilmu dan hikmah yang dimiliki oleh Allah. Pertanyaan kita, lalu apa hikmahnya kalau tiba-tiba kita mendapati sakit yang mendera kepada tubuh kita? Apa hikmahnya kalau tiba-tiba kita berpisah dengan orang yang kita cintai? Apa hikmahnya pula kalau tiba-tiba kita merasa sedih? Dan apa hikmahnya pula ketika kita terkadang mendapatkan masa-masa yang sulit? Maka setidaknya ada 3 buah manis yang kamu petik. Apabila kamu tiba-tiba mendapatkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa kita. Yang pertama, tidaklah Allah mengirimkan perkara-perkara itu kecuali Allah ingin menggugurkan dosamu. Allah kirimkan kepadamu penghapus. Bukan penghapus tulisan,
bukan penghapus catatan, tetapi Allah kirimkan kepadamu penghapus-penghapus dosa-dosamu. Karena tidaklah Allah mengirimkan kepada kita kesedihan, sakit, kecuali ketika kita bersabar mendapatkan ketetapan itu, kecuali yang Allah inginkan adalah digugurkannya dosa-dosa kita. Bukankah Rasulullah bersabda, "Ma yusibal muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala adha wala syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu." Tidaklah seorang muslim ketika mereka mendapati rasa sakit, mereka mendapatkan perih, mereka mendapatkan kepedihan, mereka mendapatkan kesedihan, sampai-sampai duri yang tertancap di kakinya. Ketika mereka ikhlas mendapati itu, maka sesungguhnya Allah menggugurkan dosa-dosanya di dunia. Orang yang mendapatkan kesedihan, mendapatkan sakit, mendapatkan perpisahan, ketika dia ikhlas, ternyata hikmahnya besar. Allah kirimkan kepadamu penggugur dosamu. Allah kirimkan supaya lembaran kehidupanmu bersih dari noktah hitam kemaksiatan dan dosa. Makanya bergembiralah, karena sesungguhnya Allah mengirimkan kepadamu penghapus atas dosa-dosamu. Yang kedua, apa hikmahnya Allah kirimkan kepada kita semua perkara-perkara yang berat itu dalam setiap untayan kehidupan kita? Hikmah yang kedua, yaitu adalah Allah ingin memberikan kepadamu satu tempat yang begitu tinggi, di mana tempat itu tidak mampu diperoleh dengan amal soleh kita, tetapi diperoleh dengan amal ketika kita diuji oleh Allah dan bersabar ketika diuji oleh Allah. Maka sesungguhnya di dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Ya'la diceritakan, Allah menciptakan sebuah tempat di surga, sebuah tempat yang tidak bisa ditempati dengan amal soleh kita, tetapi bisa dihuni oleh orang-orang yang mereka diuji oleh Allah dan dia bersabar sampai dia menghadap kepada Allah. Jadi pada dasarnya ketika engkau diuji oleh Rabbmu, maka Allah ingin meninggikan derajatmu. Karena sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, semakin besar imannya, semakin besar ujiannya. Tetapi pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Perhatikan kisah kehidupan para nabi dan para rasul. Bukankah kehidupan mereka penuh dengan ujian? Kenapa Allah menguji mereka? Bukan karena Allah membenci mereka, tapi justru Allah ingin meninggikan derajat mereka, bukan di dunia, tetapi derajat mereka di akhirat, karena ujian yang mendera kehidupan mereka, meninggikan kedudukan mereka di sisi Allah. Bukankah itu adalah kebaikan ketika kita ditinggikan derajatnya oleh Allah? Yang ketiga, yaitu adalah ketika kita kemudian diuji oleh Allah dengan berbagai macam perkara yang tidak kita senangi, maka tidaklah Allah memberikan itu kepada kita, kecuali yang ketiga, supaya kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-42. Allah berkata, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un." Dan kami telah utus kepada setiap nabi, setiap umat dari sebelum kamu. Kami menguji mereka dengan berbagai macam ujian supaya mereka kembali ingat kepada Allah. Hikmah yang ketiga, supaya engkau kembali ingat kepada Allah. Kadang-kadang Allah menguji kita supaya kita kembali ingat kepadanya. Lirih kita untuk